Jadi untuk kawula muda nggak usah takutan, nggak usah gengsi, nggak usah minder. Insya Allah bisa dari terkecil, bisa dengan modal seadanya. Yang penting pokoknya model tertutup itu. Terus berkeyakinan misalnya semua itu tetap masih butuh makan selama masih hidup. Maka bisnis tanaman yang dimakan nggak harus sapi, kan yang tanaman-tanaman entah sayur entah buah tetap laku semua, karena ke depan orang tetap makannya masih makanan nasi sayur dari tanaman-tanaman, nggak makan aplikasi. Ini kalau tanam itu yang kedua. Ada yang pertama kemarin 1 ton lebih panennya, itu lebih. Terus ini sekarang ini sudah tembus sekitar 6 kintal. Dari umur udah separuh lebih. Ya targetnya nanti ya tidaknya seminim-minim 1 ton. Ini kalau kami biasanya nyebutkan ilmu bodoh. Yang bodoh nih, wong pengen dapat ilmu harus bodoh. Nek wis pinter nggak usah cari ilmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kesempatan di hari ini kebetulan bersamaan dengan kegiatan panen yang kesekian kali di greenhouse di Pondok Pesantren Kota. Kebetulan juga qadarullah dari greenhouse-nya bantuan dari Bank Indonesia. Kami Ahmad Fauzi yang dituakan lah di Pondok Pesantren sini, dan nanti untuk yang ngelola itu teman kami sendiri Mas Hari. Kalau lokasinya ini saat ini di Dusun Juruk, Desa Pokok Kidul, Wonogiri. Tepatnya area ini biasanya orang nyebut itu di daerah Umbul Banteng. Awalnya memang istilahnya ya kita diajukan lah dari teman-teman baik dari Happy Trend maupun BI untuk bisa menerima program ini, dan alhamdulillah kita bisa menerima. Terus saat mulai pertama prinsipnya itu kita ikuti arahan yang ada dan satu fokus. Misalkan yang diamanati ini waktu itu bone kenison namanya. Ya wis kita ikuti dulu. Walaupun nanti simpang siurnya itu dari sini masukkan sini. Kan itu ilmunya dari mana itu kan nggak jelas semua. Dan kalau kita ngikuti banyak orang ya pusing nanti kita. Walaupun Mas Hari ini sudah punya background sedikit pertanian, tapi tetap kami perintahkan untuk ikuti instruktur dulu. Ini kalau kami biasanya nyebutkan ilmu bodoh. Yang bodoh nih, wong pengen dapat ilmu harus bodoh. Nek wis pinter nggak usah cari ilmu. Nah dari situ pijakan pertama itu ikut instruktur. Kedua, walaupun dari bantuan itu speknya seperti ini, dari awal kami kalau memang ini speknya kok kurang bagus, pembimbing itu harusnya kayak gini, kita ikut yang terbaik sesuai dengan ahlinya. Kalau pondok ngaji ilmu nahwu sorof, hafalan Quran, mungkin ahlinya pondok, tapi kalau pertanian ya ahli pertanian, ngikut aja. Itu setidaknya untuk ngawal ini dari pondok itu kebijakannya dua itu. Nanti kalau masalah teknis nanti sama Sari. Sebentar itu dulu lah dari kami. Memang dari sananya itu menentukan itu. Terus kita pun ya husnuzon lah. Ya barangkali memang kita takdirkannya itu. Terus ya ada iming-iming juga kalau melon gini, kalau ditanam ini. Tapi kita pakai rumus sudah terlanjur. Pasar kita sudah terbangun oleh cabai. Orang-orang kenal kita punya tanaman cabai. Nanti kalau kita ganti tanaman, kita harus membangun pasar lagi. Dan alhamdulillah belum ada greenhouse pertama. Dari sana memang cabai, tapi setelah itu kan berjalan ya ada istilahnya gimana kalau ganti, gimana kalau kita tidak mengizinkan dari BI. Dari kita sudah terlanjur, andai kata mohon maaf kalau kita selesai suruh ganti pun saya juga nggak mau, berat karena bangun pasarnya itu yang sulit. Dan ini kan udah dikenal orang Padang pedagang atau apa, ada lombok gede gitu. Dua-duanya. Jadi sebagian itu kalau pas panennya banyak itu di pedagang, tapi sebagian dipasarkan sendiri sama santri. Ya, atau pelatihan mental santri. Ini kalau tanam itu yang kedua. Ada yang pertama kemarin 1 ton lebih panennya, itu lebih. Terus ini sekarang ini sudah tembus sekitar 6 kintal. Dari umur udah separuh lebih. Ya targetnya nanti ya tidaknya seminim-minim 1 ton. Karena sebenarnya masa depan petani itu sekarang di greenhouse. Bladnya siapa?
ya di luar negeri, Eropa dan sebagainya petani rata-rata greenhouse. Nah, karena apa? Kesuburan tanah kita itu kan udah rusak. Dan kan greenhouse itu kan mainnya medianya dibuat sesuai kebutuhan tanaman. Atau itu. Kedua, ngirit tenaga. Memang besar di modal, khususnya modal awal bangunannya. Tapi sekarang itu kan cari tenaga kerja untuk tani itu kan sulit. Tapi sebenarnya greenhouse itu kan nggak butuh tenaga kerja banyak. Membedakan ya satu istilahnya cara kerjanya kan lebih hemat tenaga. Bahkan kalau memang cuma untuk masyarakat aja nggak perlu pakai tenaga kerja, mandiri kan bisa ini. Bahkan di Sambi pun bisa. Ini Mas Jadi itu nyambi jalan lain, ngurusi pondok, ngurusi dapur dan sebagainya bisa. Terus istilahnya memang kalau cabai besar keuntungannya panennya cepet dong, karena kan barangnya gede-gede. Misalkan sehari 50 kilo kecil dong. Ya. Kecil. Apa coba kalau cabai rawit? Lama. Metik 50 kilo sendiri bisa cabai besar, cabai rawit mungkin agak lama. Yang pertama itu kan saya emang background orang tua petani, terus yo lama merantau, terus ilmu pertanian yo agak minim lah gitu. Terus ini mulai terjun lagi ke dunia pertanian yo mulai dari awal belajar lah. Ya niat saya itu kan yo tani itu kan yo singkatan menurut saya tawakal niat ibadah. Kita bertawakal dengan niat sepenuh hati untuk ibadah. Gitu. Intinya itu. Karena setiap hari kebutuhan manusia itu minimal kan makan dan minum, itu kan dari hasil pertanian dan peternakan itu harus ada. Jadi saya juga mulai dari yang biasa tradisional juga saya mulai belajar lagi. Ya intinya itu petani dari dulu sampai sekarang kan ekonominya menengah ke bawah rata-rata. Ya kita mau berusaha itu kan gimana caranya dengan keefisienan kita dalam melakukan pertanian ini sehingga meningkatkan taraf hidup kita selaku petani. Yo ini mempermudah. Intinya itu terutama dari sistem pengairan. Kalau greenhouse itu seumpama kita modalnya minim, yang penting pengairan itu bisa diprinsipkan seperti ini. Sistem drip apa tetes apa pengairan yang ke tiap lubang tanam, nggak perlu memerlukan air yang banyak. Cuma dalam satu tanaman sekian tetes per hari bisa dengan pengaturan umpama membuka keran satu udah terairi semua dan tidak boros air. Kalau dengan lep kan di lahan-lahan pertanian tradisional kita membutuhkan air banyak. Kalau musim kemarau kita kan susah. Jadi kalau dengan sistem pengairan yang ini kan ngirit air, kita nggak butuh mensangkul dengan media polybag yang kita campur dengan sedemikian rupa. Karena tanah kita ya itu udah tercemar kimia dari untuk mengembalikan ke kesehatan tanah kita agak lumayan lama mungkin gitu. Iya itu yang membantu adalah pengairan terutama itu. Kalau kita nggak bisa bikin greenhouse ya kalau di lahan tradisional kita yang penting pengairannya kita sistem seperti itu mungkin mempermudah pekerjaan, mempercepat dan tenaga kerja ya terlalu kecil lah gitu. Apalagi kalau kita lupa dan perjalanan jauh dengan timer apa-apa gitu, pengairan udah mengalir sendiri kayak kita nyetel alarm HP tiap hari. Jadi nggak layu tanaman gitu. Jadi bisa bisnis di atas tempat tidur ya. Gitu. Tapi efisien waktu. Efisien waktu. Sama kalau dengan greenhouse juga lumayan terkendali, kayak terutama kayak lalat buah itu kan kalau kita tanam di luar mungkin kayak buah-buahan kayak cabai itu musuh utama lalat buah itu. Buah belum matang udah jatuh busuk gitu kan intinya. Kalau di dalam greenhouse pakai screen net itu kan aman. Kalau hama-hama kecil kayak trip kayak kutu kebul juga masih masuk, mungkin karena ngikut pas kita buka pintu mungkin gitu, jadi berkembang biak di dalam mungkin itu, tapi bisa dikendalikan lumayan mencegah. Ya kalau jam kerja buat ini buat sambilan. Cek kan, cek mungkin ada yang sumber pengairan dripnya itu ada yang kalau ada layu gitu mungkin tersumbat, kita tinggal bersihin, terus kita cek nggak nambahin pupuk. Kalau pupuk kita kan terutama kendala petani itu harga jual nggak bisa ketutut untuk keuntungan kita karena pupuk mahal. Jadi kita sini menggunakan itu ya seadanya, kayak sapuan daunnya itu ya diusahakan organik. Sapuannya, sampahnya itu kita bikin ya kita aduk kita buat ya pupuk gitu. Ala kadarnya pupuk dari kandang-kandang kita juga kita pakai.
ya seminimal mungkin menggunakan pupuk yang bermodal supaya kita ngejualnya berapapun kita masih ada sisanya buat media tanam, termasuk itu media tanam. Itu termasuk semua kita harga, letong aja kita harga. Belum ada 5 juta padahal itu di harga. Kemarin kan laku 29 juta. Ini nanti harusnya lebih karena harganya lebih mahal dari kemarin. Memang yang pertama modalnya 11 ya. Iya. Yang pertama 11. Sekarang kan beberapa alat kan udah lebih. Udah ada, tinggal lanjut. Yang tanaman kemarin 6 bulan kita cabut, kita ganti. Nah, sebenarnya masih bisa dipakai. Masih bisa berbuah tapi buahnya agak kecil. Ya 1,5. Ya, 1,5 mulai buah. 2 bulan. Iya 2 bulan. 1,5 2 bulan. Mulai buah 1,5, mulai panen 2 bulan itu gitu. Ya targetnya kurang lebih 1 ton. Nanti kalau 1 ton kita remajakan. 500 meter dengan polybag itu 1012 mungkin gitu, 1012 poli. Ya terima kasih. Kalau menurut saya juga bikin greenhouse kalau yang modalnya lumayan besar mungkin ya bisa, tapi kalau untuk kalangan kita para petani mungkin ya pakai bambu, pakai kayu apa bambu, bukan besi, rangkanya mungkin agak mengirit juga, dan ini juga efisien menurut saya. Ya utamanya itu pengairannya itu aja. Kalau kita belum bisa bikin greenhouse ya kita bikin selang-selang yang ada drip-drip, bikin tanaman yang tidak langsung ke tanah ya, polybag apa kita bikin kotakan dengan media yang kita racik dengan kompos dan lain-lain supaya nutrisi terpenuhi gitu juga mungkin bisa. Jangan sampai kita jadi pengimpor semua bahan makan. Saya untuk kaula muda, kalau yang tua-tua itu kan mindsetnya sudah tani biasa. Kalau yang muda itu kan kadang mau terjun ke pertanian gengsi. Sebenarnya kalau mau terjun ke greenhouse kan tani itu sebenarnya kesannya modern, walaupun itu kembali ke zaman dulu, cuma bedanya kan dibungkus, tapi kan segala sesuatunya organik semua, jadi ke zaman dahulu lah. Jadi untuk kaula muda nggak usah takutan, nggak usah gengsi, nggak usah minder. Insya Allah bisa, dari terkecil bisa dengan modal seadanya. Yang penting pokoknya model tertutupi itu, terus berkeyakinan misalnya semua itu tetap masih butuh makan selama masih hidup. Maka bisnis tanaman yang dimakan nggak harus sapi, kan yang tanaman-tanaman entah sayur entah buah tetap laku semua, karena ke depan orang tetap makannya masih makanan nasi sayur dari tanaman-tanaman, nggak makan aplikasi. Oke, alhamdulillah. Sementara itu dari kami, semoga bisa dilanjut lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.